Halo sobat, kembali lagi di RD Channel. Sebelum melanjutkan pembahasannya, jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita yang menarik lainnya. Dan gue mau berterima kasih kepada kalian yang telah mendukung RD Channel. Berkat kalian, RD Channel masih ada sampai sekarang. Dan terus update video terbaru terus. Itu berkat kalian. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke. Di video kali ini gua mau membahas tentang salah satu filsafat, dan aliran filsafat ini bisa membuat hidup kita lebih tenang dan lebih bijak. Siapa sih filsafat ini? Nah, gue akan membahas tentang salah satu filsafat yang bernama Stoikisme. Oke, apa sih? Kita kenal dulu ya. Apa sih Stoikisme itu? Gitu kan. Jadi, apa itu Stoikisme? Stoikisme adalah aliran filsafat yang membantu kita untuk mengontrol emosi, mengontrol emosi negatif dan mensyukuri segala sesuatu yang kita miliki sekarang. Nah, cakupan yang ada di aliran ini antara lain yaitu penerimaan keadaan yang tidak bisa kita ubah. Mengubah apa yang bisa kita ubah, serta kebijaksanaan untuk tahu perbedaan antara keduanya. Intinya, kita sebagai manusia ini dilatih untuk dapat merespon segala sesuatunya secara rasional. Nah, hal itu selaras dengan tujuan utama aliran filsafat ini, yaitu self-mastering atau penguasaan diri. Seseorang yang bisa menguasai diri dengan baik, tenang, tahan mental, emosi yang seimbang. Lalu, dalam aliran filsafat ini, hidup didefinisikan menjadi dua bagian. Bagian pertama yaitu dimensi internal, dan bagian yang kedua yaitu dimensi eksternal, atau dikenal dengan sebutan dikotomi kendali. Oke, kita masuk ke dimensi internal. Dimensi internal adalah segala sesuatu yang berada dalam kendali penuh diri kita. Sedangkan dimensi eksternal diartikan sebagai sesuatu yang berada di luar kontrol kita. Misalnya, respon orang lain, tanggapan orang lain, apa yang dibicarakan orang lain, apa yang dipikirkan orang lain, itu mencakup dimensi eksternal. Nah, mereka yang menganut pola pikir stoikisme disebut dengan sebutan stoik. Oke, itulah stoikisme. Jadi cakupan ini antara lain itu kita harus menerima keadaan yang tidak bisa kita ubah dan mengubah apa yang kita bisa ubah. Lalu sejarah stoikisme ya. Nah, stoikisme adalah aliran filsafat yang berasal dari Yunani kuno, sekitar 301 sebelum Masehi. Aliran pertama ini
pertama kali ini aliran ini dicetuskan oleh filsuf dari Citium bernama Zeno, yang kemudian dikembangkan oleh filsuf ternama lainnya seperti Seneca, Epictetus, dan Marcus Aurelius. Nah, sampai dengan abad ini, pemikiran mengenai stoikisme masih terus berkembang dan tetap relevan dengan manusia modern zaman sekarang. Bahkan ya, di zaman sekarang ini, stoikisme banyak dijadikan sebagai psikoterapi untuk depresi dan cognitive behavioral therapy atau CBT. Nah, prinsip hidup stoikisme dipegang dan menjadi tumpuan bagi mereka yang ingin menerapkan kerangka berpikir ini. Nah, prinsip-prinsip ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah kita hanya bisa mengendalikan apa yang ada dalam kendali kita. Ya, ini adalah pikiran dan tindakan diri kita sendiri. Selain itu, merupakan hal eksternal di luar kendali kita. Oleh karenanya, yang dapat kita kendalikan adalah penilaian kita terhadap hal eksternal, yaitu peristiwa, situasi, pikiran, pendapat orang lain terhadap kita. Semakin kita berusaha mengendalikan apa yang ada di luar kendali kita, maka kita akan semakin merasa frustasi, kecewa, bahkan patah hati. Nah, jadi fokuslah pada apa yang bisa kita kontrol, yaitu diri kita sendiri yang kita bisa kontrol, ya kan? Pikiran kita, yang ada di diri kita lah kita kontrol, supaya kita menjadi lebih tenang, seperti itu. Yang kedua adalah mengharapkan yang terbaik, tapi juga mempersiapkan skenario yang terburuk. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah melatih diri menciptakan jarak emosi yang sehat terhadap hal-hal di sekitar kita. Nah, berjarak secara emosi tidak menjadikan kita manusia yang masa bodoh ya, atau tidak peduli. Namun justru sebaliknya, apa yang kita miliki bisa hilang kapan saja. Lalu memahami bahwa di hidup ini tidak ada yang abadi, tidak ada yang permanen. Jadi apa yang kita miliki yang kita miliki sekarang di sini itu bisa hilang, bisa rusak, ya tidak bisa kita miliki selamanya gitu, abadi nggak bisa. Jadi kita harus memahami hidup ini itu ya tidak ada yang abadi. Bahkan Charles Chaplin pun pernah ada quote seperti ini, kata-katanya Charles Chaplin. Tidak ada yang abadi di dunia ini, bahkan kesedihan pun tidak ada yang abadi. Itu Charles Chaplin. Oke, nah yang kelima dari stoikisme ini adalah menghargai apa yang ada di sekitar kita dengan tidak menyia-nyiakan. Nah, itulah tadi kita sudah membahas apa itu stoikisme, apa itu sejarahnya stoikisme bagaimana, dan ya dengan kita berpikir tentang filsafat stoikisme ini, kita mungkin bisa lebih tenang, kita bisa mengendalikan diri kita sendiri, kita bisa ya lebih tenang dalam mengambil keputusan, menjalani hidup. Jadi kita bisa berpikir secara rasional. Kita hanya bisa, jadi di saat kita cemas, oh ternyata kecemasan ini hanya ada di dalam pikiran kita, perasaan kita, seperti itu.
Jadi stoikisme itu mengajarkan hal-hal seperti itu supaya kita bisa menerima apa yang terjadi di dalam diri kita dan kita tidak bisa mengendalikan apa yang di luar kendali kita. Oke, itu dulu pembahasan gua tentang prinsip hidup stoikisme. Semoga di video ini bisa membantu kalian untuk bisa lebih tenang lagi dan belajar untuk mengambil hal positif dari video ini. Oke, sekian dulu video dari gua. Semoga kalian diberikan kesehatan, umur panjang, serta harta yang melimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ciao.